Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD dan juga gold ini sendiri ya. Dan memang kalau kita lihat memang dari kemarin ya gold itu tidak memiliki pergerakan yang cukup signifikan. Dia hanya turun kurang lebih ke level 2486 ya untuk yang hari Senin ya tanggal 9 kemarin. Kemudian dia naik lagi ya ke 2506 ya, dan closing di 2506 juga teman-teman gitu. Jadi overall sih kalau kita lihat untuk bagian dari si range ya daily-nya itu sendiri itu masih di dalam range trading atau bahasa itu range sideways-nya dia teman-teman gitu. Dan kalau kita lihat juga untuk yang bagian 4 hours-nya ya, di sini memang kalau kita pantau juga masih berada di dalam range tradingnya dia ya, bahkan dia mempertahankan level 2496-nya dia teman-teman gitu, dimana level ini adalah level SNR ya, dimana saya pernah bahas juga ini adalah center line-nya dia ya. Jadi selama dia berada di area center line ini ya, ini masih jadi penentu ya, selama dia berada di atas 2496 atau di 2500-an ya, itu dia masih potensi untuk retest lagi ke atas, yaitu di 25.920 ya sampai 2530-an gitu. Tapi kalau dia udah di bawah 2496 atau di bawah 2500-an range-nya ya kalau kita ngomong ya, itu dia akan kembali ke bawah atau retest ke 2475 sampai 2464 kembali gitu. Tapi ya seperti yang kita lihat bahwa sebenarnya kemarin itu market tidak banyak pergerakan ya, jadi cuma minor movement dari kemarin ya. Dan untuk hari ini pun kalau saya lihat juga belum ada banyak movement ya di pagi sesi Asia ini. Dan kalau kita lihat dari segi CPR ya, untuk hari ini CPR itu berada di level harga 2499 teman-teman gitu. Ini untuk CPR zone-nya ya. Jadi range CPR itu dari 2496 ke 2496 ke 2503, dan pivot level itu ada di 2499.9 atau kita bulatin ke 2500 ya teman-teman ya gitu. Jadi bisa dikatakan gold itu berada di area support atau open ya di atas CPR levelnya dia, dan ini masih mengindikasikan bullish movement untuk si gold itu sendiri ya, dan masih potensial untuk menyentuh lagi ke sini teman-teman gitu, ke 2519 2529 sendiri gitu teman-teman. Dan untuk sell point mungkin untuk hari ini kalau memang mau nge-sell point ya, much better kita tunggu dia breakdown dari CPR ya atau di bawah 2496 ya. Untuk time frame minimal kita pakai time frame 1 jam aja ya untuk breakdownnya dia ya. Jadi minimal kita pakai 1 jam aja. Jadi ketika dia 1 jam bisa closing di bawah 2496 lah. Nah itu kita baru cari konfirmasi untuk sell untuk hari ini teman-teman ya. Targetnya di mana bang? Targetnya kita bisa targeting ke sini lagi nih ya, jangan jauh-jauh dulu ya targetnya gitu, ke 2487 ya. Kemudian baru nanti kita targeting lagi ke 2480 sampai 2475 gitu. Intinya kita ngambil atau ngejar dari low dia yang kemarin itu dulu ya teman-teman di sini gitu ya, last supportnya dia gitu. Kemarin saya ada sell juga dari 2503 ya, 2503 ya itu sampai 248 berapa 2485-an ya untuk TP3 nya gitu ya. Puji Tuhan sudah tercapai juga ya, baru dia langsung naik lagi karena kan harga sempat ya ke sini gitu, ke level bukan 2485 tapi 2486 ya. So ini terakhir ke 2485-an gitu teman-teman. Jadi memang lumayan ya, puji Tuhan untuk kemarin ya masih dikasih profit ya. Untuk hari ini saya belum ada open ya, dan kemungkinan saya akan wait and see dulu ya. Kalau untuk sell saya masih tunggu dia breakdown dari 2496 ya supaya lebih safety aja selling pointnya. Lalu untuk saat ini berarti selama dia bertahan di atas pivot level ya atau CPR range-nya dia ini ya, saya akan coba cari konfirmasi untuk buy dulu gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan nggak nemu ya udah saya nggak akan entry dulu ya untuk kalau nggak ada konfirmasi sama sekali gitu teman-teman. Nanti kalau buy berarti target saya masih sama, misalkan dapat di 2503. Nah kita targeting ke height ini dulu ya, 2507 2508 ya, baru nanti kita targeting lagi. Ini kan ada S1 ya, S1 di 2514 ya, 2514. Lalu
ada lagi baru ke 25.19 sampai 25.30-an lah paling tingginya teman-teman gitu ya. Jadi itu ya, jadi watch zone kita untuk hari ini ada di 2500 sampai 2496 gitu. Oke teman-teman. Nah kemudian selling point kita udah bahas ya, jadi nggak banyak movement untuk hari ini ya. Dari kemarin juga perubahan mappingnya pun tidak begitu signifikan ya. Nah di sini saya ada mapping 1 jam ya, jadi saya mau update dulu. Untuk 1 jam ini saya ada sedikit perubahan ya, dari 2501 ke 2507. Untuk watch zone-nya ada berubah ya. Kemudian untuk yang bagian atas ini ya, bagian atas ini itu di 2515 sampai 2519 itu ada perubahan ya. Saya naikin sedikit menyesuaikan dengan time frame 1 jam media di sini ya, dan juga 4 hours dia ya, ini juga saya sesuaikan lagi dengan 4 hours dia gitu teman-teman ya. Paling cuma itu doang ya, selebihnya belum ada perubahan lagi ya. Untuk 2490 2488 ini masih belum ada perubahan sama sekali teman-teman gitu. Jadi begitu ya teman-teman ya. Ini juga sama posisi CPI di atas ini juga gitu. Makanya kalau ketemu sell much better di bawah 2496 dulu, baru nanti kita cari selling point gitu. Itu untuk pesan hari ini ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian punya pandangan yang lain ya, boleh banget kalian paparkan di kolom komentar ya. Dan untuk news ya, untuk news hari ini tidak ada ya. Untuk newsnya kosong ya, bukan kosong sih sebenarnya, ada, cuma memang ini untuk yang bintang 2 ya, jadi nggak begitu signifikan. Paling ada itu besok ya. Besoknya cukup ramai, ada dari GDP ya kan, terus ada CPI ya, report inflasi, terus ada crude oil inventory ya kan. Nah itu ada kurang lebih 3 event untuk besok ya, mulai dari jam 1 siang untuk pound sterling, lalu di jam 7.30 malam ya WIB itu ada report CPI atau inflasi dari si Amerika itu sendiri teman-teman gitu. Baru nanti disusul di jam setengah 10 malam itu ada report dari oil gitu teman-teman. Oke ya, jadi itu ya. Ini mungkin kalau saya lihat juga market akan cenderung sideways dulu ya, sambil nunggu report dari CPI atau inflasi ya di hari Rabu ya, sama di hari Kamis itu ada PPI juga teman-teman gitu. Jadi untuk minggu depan itu kan dia udah masuk FOMC ya. FOMC juga bertepatan dengan cut rate-nya dia teman-teman. Nah di sini saya baru lihat ya, ini postingnya kemarin di jam 12.05 IM ya, pagi ya, atau subuh lah ini ya. Jadi dari investing dia bilang just in, Citi Fed expect to cut interest rate by 125 basis point over rest of 2024. Jadi sebenarnya target dari si the Fed ini sendiri ya, itu dia mau ngekat sebesar 125 basis point teman-teman gitu. Jadi ini kan ada 3 kali pertemuan lagi ya untuk akhir tahun ini ya gitu ya, besok, terus nanti masih ada sisa 2 kali lagi nih ya. Jadi kalau kita lihat memang potensial dia cut itu 50 50 25 itu kan sesuai target dia ya, pas di 125 basis point gitu teman-teman. Nah tapi kalau saya baca-baca komennya memang mereka bilang sebenarnya paling besar itu ya itu di 75 sampai 100 ya. Tapi kalau kita lihat memang kalau memang target ya dari si The Fed ini ya mau ngekat ya, karena juga posisinya kalau kita lihat dari NFP ya juga udah mulai menurun ya kan, konsumsi juga udah mulai menurun ya kan. Jadi kan mau nggak mau si The Fed ini harus nurunin suku bunga ya, supaya nanti dari segi konsumen ya, terus dari segi perusahaan itu baru ada sedikit perkembangan lagi teman-teman. Kalau dia memang mempertahankan suku bunga di tingkat yang lebih tinggi ya saat ini, seperti saat ini ya, itu nanti akan terjadi pelemahan ekonomi secara bertahap gitu teman-teman, karena nilai beli ya atau nilai konsumsi itu pasti akan menurun secara bertahap juga teman-teman, karena harga barang juga cukup mahal ya gitu ya teman-teman. Jadi mau nggak mau si The Fed ini menurun suku bunga yaitu untuk menyelamatkan si rakyatnya ini, supaya nanti ada perputaran ekonomi lagi dan lebih stabil lagi ke depannya gitu teman-teman. Ya mungkin secara dilihat ya memang melemahkan dolar ya, terus obligasi juga pasti turun, tapi secara ekonomi itu pasti akan mulai berjalan stabil kembali gitu nantinya, akan menyesuaikan lagi lah gitu ya teman-teman ya gitu. Harga barang pun nanti juga tidak akan begitu tinggi lagi gitu teman-teman. Oke ya, jadi itu ya. Tapi let's see nanti bagaimana hasilnya ya. Pokoknya ini saya infokan ke kalian karena ini cukup penting ya untuk
akhir tahun ini gitu. Oke, jadi mungkin itu sih yang nanti kalau misalkan ada update lagi akan saya update di channel Jurnal Trading ID, Telegram, dan juga TikTok ya. Untuk OI data nanti siang ya, jam setengah 1, jam 1 saya akan update teman-teman. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.